Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Faisal Mursila dalam program acara wisata rohani. Dan saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke pesantren Imam Masjid yang berada di Kota Bogor. Dari tempat saya ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti liputan kami. Ikuti terus program acara wisata rohani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pastikan barang-barang cukup, ya, bangunan hingga sesuai dengan target lah. Harus pastikan beres, bagus, patah juga, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini sambil ngapain nih, Pak? Iya, ini ada sedang pembangunan gedung layanan Husnul Khotimah dan kantor pesantren. Oh, Masya Allah. Iya. Baik. Ya, silakan lanjut ya beritanya. Iya. Baik, Pak. Ini saya mau ngobrol-ngobrol nih, Pak, Ya, tentang pesantren tinggi umat Ustadz dan Imam Masjid. Iya. Namanya PT UIM Al-Hilal. Iya, betul. Penamaan Al-Hilal sendiri dasarnya dari mana, Pak? Ya, jadi pesantren ini namanya Pesantren Hilal Bogor, ya. Jadi memang khusus mencetak imam masjid, ya, dan dai sholat khusyuk. Nah, namanya sendiri Hilal ini adalah ada dua filosofi. Yang pertama, Hilal dalam singkatan Himpunan Alumni Ulil Albab. Ulil Albab? Iya, itu pesantren di mana dulu Ustadz Sambo, pengasuh pesantren ini, diluluskan gitu. Jadi karena pendirinya waktu itu adalah hampir keseluruhannya berasal dari alumni pesantren Ulil Albab yang di Ibnu Khaldun, maka dibuatlah mungkin ini pesantrennya Hilal Himpunan Ulil Albab gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dalam arti bulan sabit. Bulan sabit, Bulan Hilal, sabit. Pak. Hilal, ya, Hilal sebagai bulan sabit. Jadi bulan sabit itu adalah penentu tanggal di dalam agama kita ini. Jadi awal, jadi ketika bulan sabit berarti ada harapan kita untuk mencapai purnama. Gitu. Sudah muncul hilal. Iya, kalau udah ada kelihatan hilal maka ada harapan purnama, kejayaan akan kita capai insya Allah. Gitu. Ada harapan terus untuk membuat suatu yang lebih baik. Gitu. Iya. Yang baru dibangun adalah gedung layanan Husnul Khotimah, ya, dan kantor, Pak, ya? Iya, betul. Layanan Husnul Khotimah maksudnya? Ya, jadi memang kita ada beberapa program, ya. Salah satu program yang kita kembangkan adalah layanan Husnul Khotimah, dan ini gedungnya sedang dibangun, sedang dimulai pembangunannya. Alhamdulillah tinggal 10% lagi insya Allah penyelesaiannya. Jadi ini digunakan untuk sebenarnya santri lanjut usia. Oh, lansia. Lansia. Ada program begitu? Iya, ada program seperti itu. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang umurnya di atas 70 tahun yang ingin terus menggali agama dan bagaimana memaksimalkan ibadah, maka bisa nanti ikut program layanan Husnul Khotimah. Ini gedungnya ya sedang dibangun. Kemudian juga ini sedang dibangun juga gedung pelatihan, ya, sebagai gedung pelatihan, kayak gedung pusdiklat gitu ya? Iya, betul. Jadi bisa juga nanti dari luar nanti insya Allah bisa memakai gedung seperti ini. Ya. Baik. Atau untuk lebih jelasnya mari kita jalan-jalan lihat sekeliling pesantren. Iya. Ayo, silakan, Mas. Nih, Mas, kita berada di kebun jambu nih, ya. Masya yang Allah. biasa. Ini santri-santri kalau habis makan, langsung dia buahnya langsung bisa dipetik sendiri nih, langsung menikmati vitamin C yang dosis tinggi. Ya. Masya Allah. Jambunya ini bisa dipetik, Pak, ya? Iya, silakan bisa dipetik gitu, siapapun bebas insya Allah, gratis. Insya Allah, baik. Iya. Selanjutnya nih, Pak, ya. Iya. Di situs pesantrenhilal.com saya membaca sebuah program yang cukup menarik dan jarang-jarang nih saya lihat ada program khusus tentang Ustadz dan Imam Masjid nih.
Kemudian ada juga tadi disebutkan, saya baca tentang pelatihan sholat khusyuk. Betul. Bisa dijelaskan Pak program-program khusus ini? Ya, ya jadi pesantren Hilal Bogor ini memang core-nya ya, inti programnya adalah tentang bagaimana mencetak ya kader imam masjid dan dai sholat khusyuk. Itu memang inti dari pembentukan pesantren Hilal Bogor ini. Ya, jadi untuk imam masjid sendiri programnya selama 3 tahun ya. Yang masuk ke pesantren Hilal Bogor ini adalah lulusan SMA. Lulusan SMA. Lulusan SMA. Jadi pesantren ini levelnya seperti level perguruan tinggi sebenarnya. Pesantren tinggi. Pesantren tinggi, makanya pesantren tinggi ustadz dan imam masjid. Nah, setelah selama 3 tahun plus 1 tahun istilahnya praktek lapang, baru nanti para santri bisa di-drop ke masjid-masjid yang memang memerlukannya, membutuhkannya. Yang memang selama ini di Indonesia kebutuhan tentang imam masjid itu tinggi sekali sebenarnya. Karena data yang saya dapatkan 800.000 masjid di Indonesia ini belum punya imam masjid yang memang dikeluarkan dari pesantren yang khusus mencetak imam masjid. Nah, termasuk di dalamnya inti daripada imam masjid itu adalah imam sholat tentunya kan, karena kegiatan utama dalam masjid adalah sholat. Nah, bagaimana imam masjid itu bisa memberikan bimbingan, contoh tentang sholat yang khusyuk. Jadi bekal yang utama memang untuk imam masjid adalah bagaimana bisa memberikan pembelajaran, bimbingan dan contoh bagaimana sholat yang khusyuk itu. Makanya di sini core-nya 2 memang antara imam masjid dan juga tentang sholat khusyuk. Kualifikasi lain yang diharapkan dari lulusannya? Ya tentu karena imam masjid ya dan dai sholat khusyuk tahfiz Quran ya, nanti setelah keluar kita harapkan bisa tahfiz, tidak hanya sekedar menghafal tapi juga memahami dan mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian diharapkan juga si imam masjid ini bisa memberikan manajemen masjid, ya, bisa menggali potensi masjid ya dari dalamnya dan juga memberdayakan masyarakat sekitar masjid, sehingga masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah ritual saja, tapi juga bisa memberikan manfaat secara sosial maupun ekonomi untuk masyarakat sekitar. Makanya imam masjid ini dibekali ilmu yang beragam, termasuk juga ilmu kepemimpinan, karena imam masjid dengan pemimpin itu kan sebenarnya dekat. Gitu. Tinggal bagaimana men-switch bahwa nanti ketika jadi seorang pemimpin di masyarakat lebih luas lagi, bagaimana mengatasi problematika masyarakat, itu yang diharapkan. Kalau program-program lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pembinaan ke masyarakat sekitar pesantren juga tentu ada ya? Iya, betul. Seperti apa itu Pak? Iya, awalnya kan sebelum pesantren kita memang ada yayasan ya, Yayasan Hilal. Jadi pesantren Hilal Bogor ini di bawah Yayasan Hilal. Nah, Yayasan Hilal sendiri punya 3 program, yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan di bidang kesehatan ya untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Nah, pendidikan inilah pesantren ini. Kemudian untuk ekonomi kita memberikan bantuan pembiayaan secara mikro kepada orang-orang yang memang membutuhkan tanpa tanpa bunga, karena itu kan diharamkan, dan juga tanpa bagi hasil, memang free diberikan karena itu dari dana zakat infak sedekah. Ya, yang nanti dana itu digulirkan ketika nanti udah bisa kembali jadi tabungan, kemudian akan diberikan kembali kepada duafa tadi untuk dikelola, sehingga mudah-mudahan diharapkan bahwa ekonomi semakin berkembang. Dan juga tidak hanya ekonomi dipisahkan, mereka juga ada pertemuan rutin setiap minggu. Jadi selain ekonominya berdaya, juga secara spiritual, secara rohani diberikan pembelajaran-pembelajaran tentang agama, sehingga nanti diharapkan selain ekonominya juga maju, mereka secara rohani juga bisa membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah. Masya Allah. Semoga berkah Pak usahanya. Amin, amin, amin. Saya melihat juga tadi ada kendaraan usaha Hilal Mandiri. Ya, betul. Itu apa saja Pak usaha-usaha? Ya, itu salah satu yang kita ingin kembangkan juga di sini sebagai arti pembelajaran bagi santri, dan juga tentu sebagai pemasukan finansial bagi pesantren juga. Selain kita mengharapkan bantuan dari donatur melalui zakat infak sedekah, juga kita mulai memberdayakan secara mandiri melalui usaha-usaha yang dijalankan di pesantren ini. Makanya pesantren juga punya koperasi ya, koperasi santri. Kemudian mobil tadi sebagai
akomodasi untuk mengantar, kadang kita ada catering atau kita usaha-usaha yang lain yang sifatnya bisa memberikan keuntungan atau masukan tambahan bagi pesantren. Baik. Barangkali Pak bisa dijelaskan lagi bangunan-bangunan lain yang ada di sini selain yang telah kita lihat tadi? Ya, kalau yang sebelah sini nih kantin dan dapur ya, dapur santri yang masih sederhana. Terus ada kolam-kolam ikan ya, kolam-kolam ikan ya, ini sebagai juga tempat pembelajaran santri supaya bisa berlatih untuk sebagai bergerak di bidang perikanan, termasuk ini kegiatan jambu ini juga sebenarnya bisa digunakan juga untuk dikelola dengan baik, bikin jus gitu kan, jus jambu yang dengan gizi vitamin C yang cukup tinggi ya. Kemudian yang tadi sudah jelaskan tentang gedung serbaguna, gedung pelatihan. Kemudian ada gedung yang utama sebelah sana Mas ya, sebelah sana itu ada 3 lantai, di bawah sebagai masjid, di atas aula, di atasnya asrama. Gitu. Baik. Ya, kita lanjutkan Mas, jalan-jalan kita supaya lebih mengenal pesantren Hilal Bogor. Baik Pak. Saya cukup terkesan dengan pemandangan di kebun jambu tadi Pak. Jadi teringat dengan sebuah konsep pesantren dengan wawasan lingkungan hidup. Iya, eko pesantren. Eko pesantren istilahnya Pak. Iya. Ya. Ini cukup, dan beberapa daerah bagian-bagian ini sangat termanfaatkan dengan baik Pak ya, sampai selokannya sekalipun ada ada ikannya. Ada cerita di balik ini Pak, pembangunannya. Betul ya, jadi memang pesantren Hilal Bogor ini gimana ya, mengakomodir kehidupan gitu ya. Kita berusaha bagaimana bahwa penghormatan kepada makhluk hidup yang lain juga harus dilakukan. Makanya tetap tumbuhan kita tanam ya, jambu tadi, kemudian beberapa macam pohon yang lain juga. Kemudian kolam-kolam ikan, termasuk dalam selokan juga kita isi ikan ya. Karena kita tentu sadar ya bahwa makhluk hidup ya, selain manusia, tumbuhan, ikan, hewan-hewan itu juga kan bertasbih pada Allah. Masya Allah. Ya, dan juga berdoa. Mudah-mudahan doa dari makhluk hidup yang lain selain manusia juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memberikan kebaikan pada makhluk, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan juga pada kita. Itu yang kita harapkan. Jadi selain manfaat langsung bisa kita rasakan juga kan, jambu bisa kita langsung makan. Kemudian ikan, kalau memang nanti ibu dapur kehabisan lauk yang dibeli dari pasar, bisa langsung diambil, kita panen sendiri ya. Karena kebetulan di kolam ikan ada ikan lele, ada nila, ada patin, ada gurame gitu. Jadi bisa kita manfaatkan buat konsumsi sehari-hari santri gitu. Di atas bangunan yang sementara direnovasi ini Pak adalah bangunan... Ya ini gedung layanan Husnul Timah ini diperuntukkan buat tadi santri lanjut usia ya, yang orang-orang tua kita yang ingin memaksimalkan ibadah, bagaimana di akhir-akhir usianya bisa berbuat banyak untuk bekal nanti di akhirat ya. Jadi kita buat kamar-kamar. Nah, di sini ada satu yang luar biasa nanti Mas di sini Mas. Ya. Penghubung jembatan antara gedung Darus Sifa nih ya, layanan Hustima, dengan Masjid Darul Khosyiin. Ada jembatan. Ya, ini sebenarnya punya makna bahwa tidak boleh dipisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Masya Allah. Gitu ya. Jadi konsep anti sekuler gitu ya. Jadi harusnya memang kehidupan dunia itu integrated. Iya, integrated dengan dunia akhirat ya. Jadi jangan sampai putus antara kehidupan dunia dengan akhirat. Makanya dibuatlah jembatan ini. Jadi orang tua kita yang sakit misalnya, yang sudah bisa jalan, tetap harus bisa ibadah dengan maksimal. Makanya ada jembatan ini, didorong kita ke sana. Karena disitulah justru kedekatan kepada Allah akan kita rasakan. Ya, kita akan bisa rasakan untuk tetap ibadah, untuk memaksimalkan ibadah. Karena selama ini sering kita rasakan ketika orang tua kita sakit, justru ibadahnya terbengkalai, nggak ada yang bimbing. Makanya kita harapkan dengan adanya program layanan Husnul Khotimah ini, kita bisa memberikan bimbingan secara maksimal. Dibantu oleh santri-santri, baik bimbingan ibadah terutama sholat, zikirnya, baca Quran, pemahaman Quran. Ya, di samping juga tentu sebagai teman untuk komunikasi. Karena orang tua ini kadang-kadang kan butuh juga
untuk berkomunikasi. Iya. Ya. Jadi inilah jembatan penghubung antara urusan dunia dan akhirat, insya Allah. Siratal mustaqim, mudah-mudahan. Masya Allah. Untuk biaya pendidikan para santri sendiri seperti apa, Pak? Apakah mereka dikenakan biaya khusus atau? Ya, jadi kita ini pendidikan di Islam ini sendiri kan punya idealisme sebenarnya. Pendidikan itu harusnya free, gratis ya. Jadi siapapun yang menuntut ilmu itu adalah gratis. Ya, karena ilmu adalah bagian daripada fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, sehingga harusnya memang tidak dikenakan biaya. Dan di sini alhamdulillah pesantren di Al-Bogor ini tidak memberikan biaya sepeser pun. Bahkan santrinya malah diberi uang saku. Ya, bahkan santrinya malah diberi uang saku. Itulah harusnya memang pendidikan yang ideal itu seperti itu. Jadi pendidikan tidak dipisahkan mana santri yang miskin, mana santri yang kaya, semua gratis. Ya, mana santri yang bodoh, mana santri yang pintar, semua gratis. Ya, jadi semua diberikan kesamaan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian bagaimana dana itu bisa didapatkan? Ya, alhamdulillah para jamaah memberikan dukungan, ya, memberikan support yang bagus buat pesantren ini, karena memang program pesantren ini spesial ya, sangat strategis, sehingga alhamdulillah selama ini memang tidak ada donatur tetap, tapi alhamdulillah tetap ada donatur. Jadi Masya Allah. Program-program alhamdulillah selama ini masih tetap bisa berjalan ya, dan kita tidak memungut biaya sepeser pun bagi santri, bahkan santrinya kita berikan uang saku. Itulah mudah-mudahan salah satu idealisme pendidikan Islam yang bisa kita tularkan kepada lembaga-lembaga yang lain. Baik, dan selanjutnya nih Pak ya, kalau untuk akses kemari dari jalan, Ya. kalau ingin silaturahmi ke pesantren Ya. kita seperti apa? Ya, alhamdulillah pesantren Hilal ini sangat strategis ya. Kalau dari Jakarta mungkin hanya 1 jam ya, kalau lancar udah sampai sini. Karena kalau dari Jakarta lewat jalan tol Jagorawi, keluar pintu tol Sentul Selatan, Ya. kemudian masuk lagi tol lingkar luar Bogor. Iya. Langsung Bogor keluar, Ring Road ini ya? Ya, Ring Road, Bogor Ring Road, keluar langsung masuk Jalan Soleh Iskandar atau Jalan Baru. Ya, nanti ketemu ada mall ya di depan. Jogja. Ya, Mall Jogja, kemudian balik arah masuk ke perumahan Budi Agung. Perumahan Budi Agung. Budi Agung. Kita kebetulan di belakang perumahan Budi Agung di Jalan Keranji Ujung. Ya, insya Allah sangat mudah, tinggal tanya kepada ojek misalnya yang diantar, insya Allah tahu sampai sini. Ya, jadi Baik. lokasi sangat strategis dan ini berada di kota Bogor. Ya, meskipun suasana masih seperti kampung, tapi ini adalah kota itu. Jadi suasana kampung tetap kota. Alhamdulillah. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih atas bincang-bincang dan waktunya untuk berbagi banyak hal nih. Kita dapat informasi yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi sekaligus juga inspirasi positif bagi pemirsa kita. Iya, terima kasih juga atas kunjungannya. Sudah berkunjung ke sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian saya selama beberapa tahun, dimulai dari tahun 1994. Setiap mengisi pengajian-pengajian selalu saja banyak jamaah yang bertanya pada saya, Ustadz, seperti apa sih sholat khusyuk itu? Tolong menjelaskan bagaimana teknisnya, bagaimana caranya. Di dalam pertanyaan-pertanyaan itu saya juga menggali lagi beberapa buku, beberapa kitab, terus juga berdiskusi, bertanya dengan para ustadz, para ulama. Kemudian selalu saja juga saya menemukan jawaban dari buku-buku dan juga pertanyaan-pertanyaan saya juga, bahwa sholat khusyuk itu selama ini selalu digambarkan terlalu abstrak, selalu sifatnya lebih kepada hati, ya, bahwa orang sholat khusyuk itu seolah-olah dia tidak ingat apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sholat khusyuk itu seolah-olah tidak merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lagi juga muncul bahwa efek dari sholat khusyuk itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Nah, saya terus menggali sebenarnya proses untuk melaksanakan sholat khusyuk itu seperti apa, sehingga ketika orang melakukan sholat khusyuk itu dia betul-betul bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, inilah yang membuat pertanyaan-pertanyaan ini, baik dari pertanyaan jamaah maupun pertanyaan saya sendiri. Akhirnya pada tahun 2005 saya menemukan jawaban bahwa ternyata sholat khusyuk itu adalah suatu proses, ya, satu proses yang satu rangkaian mulai dari kita sebelum sholat sampai ketika kita sedang berwudu, persiapan sholat, terus azan, sampai dengan ketika kita mengerjakan sholat, bahkan after sholat, setelah sholatnya. Nah, dari pemahaman saya seperti ini, penghayatan saya seperti ini, akhirnya Allah berikan ilham kepada saya, kita bikin suatu metode, suatu pelatihan namanya, kita bikin namanya pelatihan manajemen sholat khusyuk. Artinya bahwa untuk mencapai sholat khusyuk itu ada manajemennya, ada caranya, biar kita diberikan atau kita mendapatkan sholat yang lebih nikmat, lebih khusyuk. Akhirnya kita membuat metode ini menjadi beberapa bagian, ada namanya khusyuk sebelum sholat, khusyuk persiapan, khusyuk gerakan, khusyuk bacaan, bahkan juga khusyuk hati, khusyuk pikiran. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan ini berkembang dengan baik, banyak peminat-peminatnya, kita adakan di masjid-masjid, kita adakan di majelis-majelis taklim. Nah, cuman yang menjadi permasalahan kadang-kadang begitu kita mengadakan pelatihan sholat ini, banyak peserta yang hadir, nah selalu saja diadakan di masjid. Nah, para peserta yang sudah kita ikut atau sudah kita berikan pelatihan ini, kemudian mereka akan terus melaksanakan sholat. Nah, masalah muncul, mereka sudah ikut pelatihan kita sudah berikan pelatihan kepada mereka, masalah kemudian muncul. Nah, setelah kita berangkat dari masjid itu, mereka sholat di masjid yang tempat kita pelatihan itu, nah ternyata imam yang berada di masjid itu ternyata tidak seperti yang kita anjurkan. Bagaimana imam itu bisa menjaga orang-orang yang sudah kita latih ini menjadi sholatnya lebih khusyuk. Nah, beberapa pelatihan selalu begitu. Setiap kita bikin pelatihan di masjid, selalu aja masalahnya imam itu tidak sesuai dengan teori atau metode yang kita kembangkan, sehingga sudah mereka ikut sholat khusyuk pelatihan di kita, begitu mereka masuk di masjid yang sama yang sudah kita latih, akhirnya ilmu yang sudah kita berikan itu cair kembali gitu loh, karena imamnya tidak melaksanakan seperti teori atau metode yang kita kembangkan untuk mencapai sholat khusyuk. Nah, berangkat dari ini semualah akhirnya saya berkesimpulan ternyata yang perlu diperbaiki itu bukan hanya umat saja tentang sholat khusyuknya, tetapi juga harus para imam-imamnya harus kita perbaiki. Inilah yang akhirnya membuat saya mendorong saya untuk kalau gitu kita bikin pesantren saja, namanya pesantren imam masjid, yang intinya nanti bagaimana supaya imam itu bisa mengajarkan, membina orang-orang jamaahnya bagaimana untuk mencapai sholat yang khusyuk, karena masjid itu sangat ditentukan oleh para imam-imamnya. Nah, inilah yang membuat kami akhirnya memutuskan untuk membuat pesantren imam masjid yang khusus nanti para imamnya itu bukan hanya sekedar menjadi imam sholat, tapi juga dia menjadi imam yang berkualitas, imam yang mengajarkan sholat khusyuk, membimbing sholat khusyuk, menunjukkan sholat khusyuk. Sehingga kalau masjid itu sholatnya sudah nikmat, para jamaah sudah terasa betapa nikmatnya sholat khusyuk itu, nanti efeknya akan luas ke masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholat itu baik, kata Nabi, maka baik juga amal-amal yang lainnya. Kalau sholat itu rusak, maka sholat rusak juga amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan hadis inilah kami ingin mengembangkan tentang bagaimana sholat itu bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang setelah sholat itu dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang dengan sholat itu dia bisa banyak berbuat baik kepada manusia lainnya. Orang-orang yang dengan sholat itu dia bisa mengamalkan nilai-nilai sholat, nilai Allahu Akbar, nilai Al-Fatihah, nilai ruku, nilai sujud dan sebagainya, sampai nilai salam. Nah, inilah yang kita kembangkan di dalam sholat khusyuk ini, dan akhirnya ya Allah berikan jalan. Pada tahun 2008 Allah berikan kepada kita tanah, ya tempat seperti ini Allah berikan tanah. Ya tahun 2009 kita mulai membangun.
Dan tahun akhir 2010 awal 2011 akhirnya pesantren ini menjadi terwujud. Ya, kita mulai menerima santri-santri baru. Alhamdulillah sekarang sudah angkatan yang ketiga. Karena memang pesantren ini untuk programnya program 3 tahun. Ya, khusus untuk membina orang-orang tamatan SMA untuk kita ciptakan atau kita jadikan imam masjid nanti. Nah, setelah tamat dari sini mereka kita drop ke masjid-masjid di beberapa tempat yang tentu saja kerjasama dengan kita. Nanti kita berikan ke masjid-masjid itu, nah supaya nanti kalau sudah imam-imam di berbagai masjid ini bagus, ya, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, bisa mengembangkan atau mengajarkan sholat khusyuk. Harapan kita nanti masjid-masjid itu semuanya imam-imamnya sholatnya khusyuk, sehingga jamaahnya pun menjadi sholat yang khusyuk. Dan akhirnya ya perubahan bangsa ini, apabila sholatnya benar, maka benar juga amal-amal yang lainnya. Inilah harapan kita. Nah, cuman sekarang masih dalam proses, kita belum menghasilkan alumni, baru tahun ketiga. Nah, harapan kita tahun depan insya Allah para lulusan-lulusan dari pesantren kita ini bisa kita kirim ke masjid-masjid yang lain. Nah, saya kira demikian untuk sejarah dari pesantren ini insya Allah. لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت في دور الجنون صوتي لكم لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت في